Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda menonton video ini. Baik, di sini saya Muhammad Meripaldi akan menjelaskan pengertian dan status profesi advokat serta jurisprudensi profesi advokat dan juga officium nobel. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu pengertian dari profesi advokat. Di Indonesia, profesi advokat itu sudah ada pengertiannya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dari sini dapat kita pahami bahwa secara umum profesi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Nah, dari sini dapat kita tahu bahwa siapapun orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum baik berupa apapun itu, mau dia di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, itu orang itu dinamakan sebagai advokat selagi dia memenuhi persyaratan sebagai advokat tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tadi. Selanjutnya kita harus tahu status advokat itu apa sih gitu. Status advokat itu sudah dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 bahwa profesi advokat itu diberikan kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan juga hakim. Nah, dari sini kita tahu bahwa profesi advokat itu dia mandiri dan juga bebas. Bebas ini dia masih terikat dalam kode etiknya juga. Selanjutnya kita akan bahas tentang jurisprudensi sebagai profesi advokat. Dari jurisprudensi ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada tugas dan wewenang yang diemban oleh seorang advokat. Apa saja tugasnya itu? Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tugas seorang advokat itu adalah memberikan pelayanan hukum, memberi bantuan hukum, dan juga memberikan konsultasi, pelayanan, serta kegiatan yang bersangkutan dengan bantuan hukum itu. Dan juga ada wewenang yang diberikan kepada seorang advokat. Ada dua wewenang. Yang pertama itu wewenang untuk memberikan pendapat dalam rangka penyelesaian perkara, dan yang kedua itu adalah wewenang untuk mendapatkan informasi dari aparat pemerintah guna pembelaan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang officium nobel. Dalam sejarahnya, advokat ini dikenal sebagai profesi yang sangat terhormat dan sangat dijunjung tinggi. Karena itu dia dinamakan sebagai officium nobel atau profesi yang terhormat. Pemberian dikatakan sebagai officium nobel itu dikarenakan adanya pemberian kepercayaan oleh oleh pejabat pemberi kuasa kepada advokat ini guna mempertahankan pendapatnya di dalam suatu forum. Ya, itu kalau nggak salah. Terus
karena dia menyandang sebagai officium noble atau profesi yang terhormat, itu dia ada melekat kepadanya kewajiban memberikan bantuan hukum kepada orang lain, baik itu dia mau dari kalangan kaya ataupun kalangan miskin. Kalangan miskin atau kurang mampu ini dia diberikan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena penghasilan apa namanya ya, oh ya, pembayaran uang untuk penyelesaian bantuan hukum kepada kalangan yang kurang mampu itu sudah ditanggung oleh APBN itu. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai materi tadi. Mungkin teman-teman ada yang paham dan tidak paham. Yang tidak paham bisa dipelajari lebih lanjut, dan yang paham terima kasih karena sudah memahami penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Saya Muhammad Irfaldi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.